Hari ini saya akan mengajarkan kepada teman-teman bagaimana caranya menurunkan berat badan untuk pemula. Let's go! Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Dr. Dion Haradi di channel The Doctor's Diet. Hari ini kita akan memulai sebuah playlist baru, seri baru, di mana saya akan mengajarkan bagaimana caranya menurunkan berat badan untuk pemula tanpa harus menghitung kalori sama sekali. BTW, kalau teman-teman belum sadar, 100.000 subscriber. Terima kasih buat semua teman-teman yang sudah subscribe ke channel The Doctor's Diet. Terima kasih banyak. Benar-benar terima kasih banyak banget. Tanpa teman-teman semuanya, tanpa teman-teman yang nonton, tanpa teman-teman yang komen, nge-like, dislike, share, dan lain sebagainya, channel ini nggak akan bisa sampai di sini. Oke, saya terima kasih banyak buat teman-teman semuanya. Dan semoga setelah ini kita bisa mencapai milestone berikutnya, yaitu 1 juta subscriber. Dan saya yakin bisa kita capai bersama-sama. Oke, terima kasih banyak buat semua teman-teman. Terima kasih banyak. Oke, kembali lagi ke topiknya. Jadi playlist ini akan banyak fokus kepada tips-tips praktis untuk pemula dalam mengatur kalori yang masuk dalam tubuh, sekaligus bagaimana caranya membangun dan mempertahankan kebiasaan hidup sehat. Jadi sebenarnya buat teman-teman yang sudah terbiasa untuk menghitung kalori pun, saya yakin banget playlist ini akan sangat bermanfaat untuk teman-teman. Karena masih ada tips dan trik yang saya yakin teman-teman tidak ketahui dan bisa digunakan untuk membantu program dietnya. Di video hari ini saya nggak akan langsung ngasih tips dietnya. Tips-tipsnya akan mulai di video selanjutnya, oke? Tapi di video hari ini saya akan ajarkan kepada teman-teman dulu mindset yang tepat dan perkenalan awal ke dunia perdietan, terutama buat teman-teman yang baru mau memulai diet atau yang mungkin pemahamannya tentang diet masih simpang siur kemana-mana, oke? Nah, video ini tujuannya untuk memperkenalkan teman-teman kembali ke dunia perdietan yang benar. Pertama-tama kita akan membahas apa sih sebenarnya yang menyebabkan penurunan ataupun peningkatan berat badan. Penurunan ataupun peningkatan berat badan itu ditentukan oleh yang namanya hukum termodinamika. Kalori yang masuk itu sama dengan kalori yang keluar. Jika kita ingin menurunkan berat badan, maka kalori yang masuk itu harus lebih rendah daripada kalori yang keluar. Contoh analogi yang sederhana adalah tabungan bank kita. Jika kita bekerja, maka kita akan mendapatkan gaji yang kita tabung di dalam tabungan kita. Jika kita membelanjakan tabungan kita, maka uang yang ada di dalam tabungan itu akan kita gunakan. Jika gaji kita lebih kecil daripada pengeluaran kita, maka uang tabungannya ya akan dengan cepat habis. Berbeda jika misalnya gaji kita itu lebih besar daripada pengeluaran kita, sehingga uang tabungan kita kemungkinan akan bertambah lebih banyak. Nah, sama seperti tubuh kita, jika kita makan lebih sedikit dari yang kita butuhkan, maka tubuh akan menggunakan tabungan energi atau kalorinya dalam bentuk cadangan lemak atau otot. Dan sebaliknya, jika kita makan lebih banyak dari yang kita bakar, maka tubuh akan menyimpan kelebihan energi ini di dalam tabungannya dalam bentuk lemak ataupun otot. Sampai di sini saya harap penjelasan saya bisa dimengerti oleh teman-teman, karena ini adalah dasar yang sangat penting yang perlu teman-teman pahami. Karena dengan memahami konsep ini, teman-teman akan mengerti bahwa peningkatan berat badan yang teman-teman alami selama ini itu bukan karena nasi putih, bukan juga karena makanan yang berlemak, bukan juga karena teman-teman makan sarapan atau makan malam dan lain sebagainya. Peningkatan berat badan ini terjadi karena teman-teman berada dalam keadaan yang dinamakan surplus kalori. Teman-teman makan melebihi kebutuhan teman-teman sehari-harinya, yang akhirnya membuat tubuh kita menyimpan kelebihan tersebut sebagai cadangan lemak dan membuat kita semakin gendut. Berarti solusinya sebenarnya sangat-sangat sederhana. Bagaimana caranya kurus? Ya, makan di bawah kebutuhan kalori harian. Sudah saya bikin juga sebenarnya playlist lengkapnya bagaimana cara memulai diet itu dari awal hingga akhir selesai. Udah, saya nggak perlu bikin video lagi sebenarnya. Tapi kenyataannya tidak semua orang itu bisa melakukan hal ini. Tidak semua orang bisa menghitung kalori, tidak semua orang bisa disiplin melakukannya dalam jangka waktu yang panjang. Maka dari itulah saya membuat playlist ini, untuk membantu teman-teman yang ingin menurunkan berat badan juga, tapi tanpa menghitung kalori. Pendekatan yang akan saya lakukan di playlist ini adalah perubahan kebiasaan, terutama dari bagaimana cara kita makan, bagaimana caranya kita bergerak sehari-harinya, tapi basisnya tetap sama, yaitu pada keseimbangan kalori. Ingat bahwa bukan kebiasaan-kebiasaan ini yang ajaib, tapi dengan melakukan kebiasaan
kebiasaan ini secara konsisten, teman-teman akan masuk ke dalam defisit kalori dan akhirnya berhasil menurunkan berat badan teman-teman. Kebiasaan-kebiasaan yang akan saya ajarkan ini juga berguna buat teman-teman yang sudah terbiasa menghitung kalori ataupun yang melakukan jenis-jenis diet lainnya. Kebiasaan-kebiasaan yang akan saya ajarkan antara lain adalah bagaimana caranya mengatur nafsu makan, susunan prioritas makanan, bagaimana caranya memenuhi nutrisi harian dalam keadaan defisit kalori, bagaimana caranya bergerak setiap harinya untuk meningkatkan pembakaran kalori, dan seterusnya. Dengan kebiasaan-kebiasaan yang akan kita bangun dalam playlist ini, diharapkan teman-teman tidak hanya menurunkan berat badan, tapi juga dapat mempertahankan berat badannya tetap ideal dalam jangka waktu yang lama, bahkan sampai selamanya. Karena saya yakin teman-teman yang menonton video ini pasti ingin bisa memiliki tubuh yang ideal untuk selamanya. Jadi bukan cuma untuk seminggu atau bukan cuma untuk sebulan, tapi untuk selamanya. Dan semoga teman-teman setuju juga ya dengan apa yang akan saya katakan setelah ini. Menurut saya, hasil yang baik itu selalu datang dari proses yang panjang. Diperlukan konsistensi, diperlukan mental yang kuat, diperlukan kesabaran untuk bisa menurunkan dan mempertahankan berat badan tersebut. Tanya kepada teman-teman lainnya. Coba tanya di kolom komentar kepada teman-teman lain yang udah berhasil diet, yang udah berhasil menurunkan, berhasil mempertahankan berat badannya. Saya yakin mereka pasti sudah melewati proses yang panjang dan sampai sekarang pun masih terus belajar dan belajar setiap harinya. Jadi sebelum memulai proses ini, saya ingin teman-teman untuk komit dulu untuk melakukan perubahan ini. Janji kepada diri teman-teman sendiri untuk menikmati proses ini, untuk tidak menginginkan hasil yang instan, tapi hasil yang bisa bertahan lama. Dengan tekad kuat dari teman-teman dan perubahan kebiasaan yang akan saya ajarkan di dalam playlist ini, saya sangat yakin teman-teman pasti bisa mendapatkan tubuh yang lebih sehat, yang lebih bebas dalam bergerak, dan bonusnya teman-teman bisa mendapatkan bentuk tubuh yang lebih bagus, yang lebih ideal. Saya percaya bangunan dengan fondasi yang kuat pasti bisa bertahan lama, dan fondasi untuk hidup sehat adalah kebiasaan yang kuat dan konsistensi. Sekian untuk video hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai di sini. Video hari ini memang nggak terlalu banyak ya tentang tips-tipsnya, bahkan nggak ada tipsnya sama sekali. Dan di video pertama ini saya memang ingin menekankan mindsetnya dulu kepada teman-teman bahwa untuk menurunkan berat badan, basisnya itu ada di keseimbangan kalori. Jadi bukan di makanan tertentu, bukan di cara makan dan lain sebagainya. Basisnya itu ada di keseimbangan kalori. Itu adalah dasarnya. Dan teman-teman juga harus memiliki mindset yang tepat untuk bisa memulai diet ini. Kalau misalnya mindset dari awal teman-teman ingin nurunin berat badan cepet-cepet, ingin pokoknya ngilangin perut buncit doang, atau cuma ingin ngecelin paha dan lain sebagainya, mindsetnya belum tepat. Dan saya ingin teman-teman memiliki mindset yang tepat sebelum memulai series ini ya. Di episode berikutnya kita akan langsung mulai di tips-tips praktis yang bisa teman-teman lakukan langsung. Jadi tips berikutnya kalau saya nggak salah itu kita akan ngomongin tentang bagaimana caranya mengatur porsi makanan tanpa menghitung kalori sama sekali. Dan ya, itu sih. Semoga selama playlist ini teman-teman bisa mendapatkan manfaat dan teman-teman bisa menggunakannya dalam kehidupan teman-teman. Dan kalau teman-teman punya pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar di bawah. Oke? Terima kasih buat semua teman-teman yang sudah menonton. I will see you in the next video. Bye!